Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang sering kali mengalami pertengkaran. Istrinya dikenal sebagai wanita yang sangat cerewet. Seringkali mengkritik hal-hal kecil yang menurutnya tidak beres. Sementara itu, suaminya adalah seorang pria yang mudah marah dan cenderung menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar dari konflik. Setiap kali istrinya berbicara dengan nada yang tinggi, suaminya tak bisa menahan emosinya dan seringkali melampiaskannya dengan menampar wajah sang istri. Karena tidak tahan dengan perlakuan kasar tersebut, si istri memutuskan untuk mengadu kepada Abu Nawas yang terkenal bijaksana dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pada suatu hari, ia datang dengan wajah yang cemas dan penuh keluh kesah. "Tuan Abu, tolong bantu saya, Tuan," kata wanita itu hampir menangis. "Suami saya sering kehilangan kesabaran tanpa alasan yang jelas, Tuan. Setiap kali ada masalah, dia itu selalu saja menamparku. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Tuan Abu." Abu Nawas mendengar dengan seksama, lalu bertanya, "Memang bagaimana sikap suamimu saat marah? Apa yang biasanya terjadi?" "Dia itu langsung kehilangan kendali, Tuan Abu. Tak peduli aku sedang berbicara atau aku sedang melakukan apa, dia tetap saja marah. Dan akhirnya dia selalu menamparku, Tuan," jawab si wanita dengan nada yang sedih. Abu Nawas berpikir sejenak sebelum bertanya lagi. "Lalu apa yang kamu inginkan dari suamimu?" Wanita itu menghela nafas yang panjang. "Aku hanya ingin dia berhenti menggunakan kekerasan, Tuan Abu. Aku ingin dia bisa mengendalikan emosinya, agar kami bisa hidup dengan tenang tanpa ada pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijaksana dan berkata, "Ya, sebenarnya ini adalah hal yang cukup mudah untuk diatasi. Tapi sebelum aku memberikan saran, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana." Si wanita itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jadi begini, ketika suamimu mulai marah," lanjut Abu Nawas, "ambillah segelas air dan berkumurlah dengan air itu. Jangan biarkan air itu tertelan, cukup berkumur aja. Lakukan itu dengan tenang dan pokoknya kamu terus berkumur. Lakukan itu setiap kali dia marah." Wanita itu terkejut. "Apa benar, Tuan Abu? Hanya dengan berkumur suamiku bisa tenang?" Abu Nawas pun mengangguk. "Cobalah, aku yakin ini akan membantu. Yang penting kamu tetap berkumur. Jangan sampai air itu kamu telan atau kamu buang sampai suamimu tenang." Si wanita itu pun merasa sedikit ragu, namun ia memutuskan untuk mengikuti saran daripada Abu Nawas. Setelah pulang ke rumah, ia mulai melaksanakan apa yang diajarkan oleh Abu Nawas. Pada awalnya ia merasa aneh, tetapi ia tetap melakukannya dengan tekun setiap kali suaminya mulai marah. 2 minggu berlalu dan dengan wajah yang semeringah, si wanita kembali menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, saran Anda itu sangat manjur, Tuan," katanya dengan penuh kebahagiaan. "Setiap kali suamiku mulai kehilangan kendali, aku segera berkumur dengan air seperti yang Anda ajarkan. Dan luar biasa, Tuan Abu, suamiku lebih gampang tenang. Bahkan dia tidak lagi menamparku seperti dulu." Abu Nawas pun tersenyum bijaksana. "Baguslah jika itu berhasil. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah suamimu semakin sabar?" "Oh, tentu, Tuan Abu," jawab si wanita dengan semangat. "Amarah suamiku mereda dengan cepat, Tuan Abu. Dan kini dia lebih bisa mengendalikan emosinya. Tidak ada lagi kekerasan, Tuan. Tidak ada lagi pertengkaran yang berakhir dengan tamparan. Namun, Tuan Abu, aku merasa sangat heran. Kenapa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku ya, Tuan? Bukankah itu terdengar aneh?"
Abu Nawas pun tertawa kecil sebelum menjawab dengan bijaksana. Sebenarnya yang penting bukanlah air itu sendiri, melainkan apa yang terjadi ketika kamu berkumur. Saat kamu berkumur, mulutmu menjadi tertutup, dan itu memberikan waktu bagi suamimu untuk berpikir sejenak. Ketenanganmu juga menular kepadanya. Ketika kamu tidak membalas amarah dengan amarah, itu membuat suasana menjadi damai. Pada akhirnya, itu yang membuatnya bisa meredakan amarahnya. Si wanita mengangguk dengan paham. Wah, Tuan Abu benar. Aku merasa jauh lebih tenang dan ternyata itu membantu suamiku untuk lebih sabar, Tuan Abu. Terima kasih banyak, Tuan Abu, karena telah memberikanku cara yang sederhana namun manjur. Abu Nawas hanya tersenyum. Ya, kadang-kadang cara yang paling sederhana adalah yang paling manjur. Semoga rumah tangga kalian semakin harmonis dan penuh kedamaian. Wanita itu pun pulang dengan hati yang ringan dan penuh harapan. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kehidupan keluarganya mulai membaik, dan amarah suami yang dulu selalu muncul kini bisa dikendalikan dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang duduk santai di teras depan rumahnya, menikmati udara yang segar. Tiba-tiba seorang kawannya datang menghampirinya dengan langkah yang tergesa-gesa. Kawan itu terlihat agak penasaran dan langsung menyapa Abu Nawas. Hei Abu Nawas, lihatlah, ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang. Mereka berjalan menuju rumahmu, Abu Nawas, katanya dengan nada yang penasaran. Abu Nawas yang sedang duduk santai hanya tersenyum sambil memandang ke arah yang ditunjuk oleh kawannya. Biarkan saja, itu bukan urusanku, jawabnya dengan nada yang santai. Ucapan Abu Nawas ini mencerminkan prinsip hidupnya yang tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kawan Abu Nawas itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi mereka benar-benar ke rumahmu, Abu Nawas? Bukankah itu aneh? Mungkin mereka membawa sesuatu untukmu? Abu Nawas pun mengangkat bahu dan berkata lagi, biarkan saja, itu bukan urusanmu. Kali ini suaranya terlihat lebih tegas, memberi kesan bahwa dia ingin mengingatkan kawannya untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kawannya merasa sedikit bingung, tapi tetap penasaran. Tapi Abu Nawas, siapa tahu itu penting. Mungkin ada pesan atau sesuatu yang mereka bawa untukmu? Abu Nawas hanya tersenyum lebih lebar. Kawan, urusan orang lain tidak perlu selalu kita pikirkan. Mereka mungkin saja datang untuk alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Yang penting adalah kita menjaga keterangan pikiran dan tidak terburu-buru untuk menduga-duga. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, kawannya pun mulai berpikir. Benar juga Abu Nawas. Terkadang kita memang terlalu sering ikut campur dalam urusan orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas pun mengangguk. Nah, itulah sebabnya aku lebih memilih untuk fokus pada apa yang ada di hadapanku. Jika mereka memang datang dengan tujuan yang jelas, mereka akan memberitahuku. Kalau tidak, ya biarkan aja. Mereka berdua pun terdiam sejenak menikmati ketenangan sore itu. Tanpa disadari, dua orang yang membawa nampan ayam panggang itu sudah tiba di depan rumah Abu Nawas. Ternyata mereka datang bukan untuk memberikan sesuatu,
melainkan hanya untuk meminta sedikit saran dari Abu Nawas. Kawannya pun terkejut dan tertawa kecil. "Lihat Abu Nawas, ternyata mereka datang hanya untuk berbicara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Nah, lihat kan, tidak semua hal perlu kita khawatirkan. Kadang lebih baik membiarkan waktu yang menjawab." Kawannya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya dia pun mengangguk, setuju dengan prinsip hidup yang diajarkan oleh sahabatnya itu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali nggak kehilangan akal," gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Bagaimana jadinya orang sekonyol Abu Nawas jika dimintai untuk mencarikan seorang jodoh? Apakah berhasil ataukah tidak? Kita akan bahas kisah ini bersama. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkannya kepada kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, bolehlah kami mencobanya?" pinta kawan-kawan Abu Nawas. "Ya bolehlah, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah bener, kudamu hebat sekali Abu Nawas. Walaupun jalanannya jelek, goyangannya kenceng, tapi enak dinaikinya," puji kawan-kawannya. Tapi namanya juga manusia, makhluk yang akhirnya bosan dengan sesuatu yang dimilikinya,
Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia lama-kelamaan juga mulai bosan dengan kudanya dan berniat untuk menjualnya. Sementara cerita di sisi lain, Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung, pemuda mana yang pantas menjadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Lah, kamu sendiri bagaimana? Kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya, ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pun pergi ke rumah orang yang paling cerdik di kota Baghdad untuk meminta pendapatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Oh, bukan. Abu Nawas lah tentunya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku teliti, apakah dia adalah pemuda yang baik atau bukan," kata Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang laki-laki yang tak dikenal. "Tuan Abu, aku dengar kudamu akan dijual. Emang bener?" tanya lelaki tersebut. "Iya bener, kalau harganya cocok ya aku jual," jawab Abu Nawas. "Wah, pas sekali Tuan Abu. Kalau begitu besok biar kawanku saja yang datang ke sini Tuan," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang pada hari itu. Berarti hari itu Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seorang pemuda yang akan membeli kudanya. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda. "Kamu benar mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Loh, gimana ceritanya kamu suka sama dia? Nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Nggak akan kukasih sebelum kamu mencobanya. Aku nggak mau kamu menyesal nanti," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya. Bahkan kata mereka, walaupun goyangannya kenceng, tapi tetap enak rasanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Ya udahlah Tuan, saya nggak jadi sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Anak Tuan Hamid? Hei anak muda, kita lagi ngomongin kuda kan ini?" balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan.
Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Para penasehatku," kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. "Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita manusia bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya?" Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka." Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. "Oh tentu, itu mungkin benar," kata Baginda Raja. "Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk." Para penasehat terdiam lagi. Tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. "Apakah tidak ada seorang pun yang tahu?" teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban, Paduka," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis,
Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, sebenarnya begini Paduka, yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyitkan keningnya. Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa? Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. Bayangkan Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata. Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar? Abu Nawas pun tertawa ringan. Tentu saja Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan. Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar, tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan, Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Terima kasih Paduka yang mulia, hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik Paduka. Baiklah Abu Nawas, lanjut Baginda Raja. Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi Paduka. Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. Baiklah Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik. Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Entah ini sudah keberapa kalinya Abu Nawas berhadapan dengan orang ateis. Dan yang sudah-sudah, si ateis hanya tertunduk lesu karena kalah telak dengan jawaban Abu Nawas. Tapi kelompok mereka ini tak ada kapok-kapoknya. Yang satu kalah, besoknya datang lagi yang lain. Seolah mereka tidak percaya dan tidak mengakui kekalahannya. Padahal sudah jelas, semua dilibas habis oleh Abu Nawas. Tapi pada kisah kali ini, si ateis mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Sampai-sampai Abu Nawas pun hampir enggan menghadapinya.
Dan kisah ini bermula di suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka tak lain dan tak bukan adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada 2 tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Ada nggak di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya berdebat mengenai Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Loh, kenapa harus diperdebatkan? Memang Tuan nggak percaya Tuhan?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Memang kau pernah melihat Tuhan?" kata kedua orang ateis tersebut balik bertanya. "Ya enggak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Ah, dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja kan itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah berdebat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. Abu Nawas, kamu lihat 2 orang asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat tentang adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya, Abu Nawas. Bahkan tadi mereka sempat mengajak kami berdebat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf nih Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, ya itu hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk di sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Ya, kalau kalian mengaku percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas si ateis. "Oh begitu? Oke, aku terima tantangan kalian. Mau tanya apa kalian?" balas Abu Nawas dengan nada kesal. "Nah gitu dong, masa katanya punya Tuhan, tapi diajak debat malah takut duluan. Nih pertanyaanku, kalau kamu memang percaya adanya Tuhan, coba, apa kau pernah melihat Tuhan? Apa kau pernah menyentuh Tuhan?" "Ya pasti nggak pernah lah," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu kesimpulannya Tuhan itu memang nggak ada. Percuma dong kalian menyembah sesuatu yang nggak ada. Nih ya, segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal dan logika," balas orang ateis. "Oh gitu? Ya dah, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Oke, silakan. Kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Kalian pernah lihat otak kalian? Pernah nggak menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Nah, berarti kesimpulannya adalah kalian itu memang gak punya otak." Sepotan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Abu Nawas, katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang gak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu, begini, aku tanya balik kalian. Waktu kalian masih bayi nih, apa ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, ya walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu saja ibu kami sudah tahu lah.
Karena sekecil apapun, manusia pasti pernah berbuat kesalahan, jawab kedua ateis. Lah, terus kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kenapa kalian tidak dibuang saja ke laut? Atau kenapa kalian nggak dikasihkan saja untuk makan semut? Tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Itu karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuninya selama manusia itu mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi. Kali ini Baginda Raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. Terutama pertanyaan, mengapa seorang pria boleh beristri lebih dari satu, sementara seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja, duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki. Menurutmu, mengapa seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu? Abu Nawas yang memang terkenal bijak dan cerdik tersenyum. Ia tahu Baginda Raja sedang mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dengan santai ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini cukup menarik. Jawabannya sebenarnya sederhana Paduka, namun sulit dijelaskan tanpa contoh. Jika Paduka mengizinkan, saya ingin menunjukkan jawabannya melalui sebuah perumpamaan Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mengangguk semakin penasaran. "Baiklah Abu Nawas, apa yang kau butuhkan untuk menjelaskan jawabannya?" "Saya hanya membutuhkan beberapa gelas kosong dan sebuah teko air Paduka." Baginda Raja mengangkat alis, tetapi ia memerintahkan pengawal untuk segera mengambilkan yang diminta Abu Nawas. Tak lama, pengawal pun datang membawa sebuah teko penuh air dan 5 gelas kosong. Abu Nawas mengambil 1 gelas dan menuangkan air dari teko itu hingga gelas terisi penuh. "Perhatikan Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas yang penuh air tersebut. Gelas ini menggambarkan seorang pria yang memiliki 1 istri Paduka. Hidupnya seimbang seperti air yang pas memenuhi gelas ini. Perhatiannya tercurah sepenuhnya. Begitu pula tanggung jawabnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk, memperhatikan dengan serius. Abu Nawas lalu mengisi 2 gelas lainnya dengan membagi air dari teko itu. Kedua gelas itu pun terisi dengan sama rata. Inilah gambaran seorang pria yang memiliki 2 istri Paduka. Dia harus membagi perhatiannya dan keadilannya secara merata, seperti air yang saya bagi di antara 2 gelas ini Paduka. Begitu juga ketika seorang pria memiliki 3 atau 4 istri, lanjut Abu Nawas sambil mengisi 2 gelas lainnya. Walaupun memiliki lebih dari 1 istri, selama pria itu mampu berlaku adil dan bijaksana, hidupnya masih bisa seimbang Paduka. Ia seperti teko ini yang dapat mengalirkan air ke lebih dari 1 tempat tanpa kehilangan esensi dirinya. Namun, ia harus bijaksana dalam membagi airnya agar semua gelas tetap terisi. Baginda Raja mengangguk-angguk sambil manggut-manggut, tetapi tampaknya ia masih belum sepenuhnya puas. "Lalu bagaimana jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami Abu Nawas?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas pun tersenyum bijak.
lalu mengambil semua gelas yang telah terisi. Ia menuangkan semua air dari kelima gelas itu kembali ke satu gelas yang kosong. Tentu saja air meluap dari gelas tersebut, tumpah ke meja dan jatuh ke lantai. Inilah yang akan terjadi paduka yang mulia jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Ketika semua cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari para suaminya ditumpahkan ke satu hati dan satu jiwa, maka akan timbul kekacauan. Tidak mungkin satu wadah dapat menampung semuanya tanpa meluap seperti air yang meluber ini paduka. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja tercengang mendengar penjelasan sederhana namun sangat bijaksana dari Abu Nawas itu. Dengan cara yang sangat mudah dimengerti, Abu Nawas telah menjelaskan bahwa poligami adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak dapat diterapkan sama bagi pria dan wanita. Namun, tiba-tiba seorang penasihat istana maju merasa ragu. "Tapi Abu Nawas, bukankah di dunia ini semua manusia itu setara?" tanyanya. "Bukankah jika pria bisa memiliki lebih dari satu istri, maka seharusnya wanita pun bisa?" Abu Nawas pun berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang. "Benar, kesetaraan itu penting. Namun, setara tidak selalu berarti sama dalam setiap peran dan tanggung jawab. Sama seperti Baginda Raja yang memiliki banyak menteri. Jika semua menteri bisa memiliki kuasa seperti raja, maka sistem akan kacau. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang unik, termasuk dalam hal poligami." Baginda Raja pun tersenyum puas, bangkit dari singgasananya dan bertepuk tangan. "Kamu benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan sangat cerdas dan mudah dimengerti. Rakyat pasti akan belajar banyak dari penjelasanmu ini, Abu Nawas." Sejak hari itu, Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati. Tidak hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dalam memahami kehidupan dan keadilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas memiliki profesi baru sebagai tukang servis toilet. Seiring berjalannya waktu, pesanan datang silih berganti dan Abu Nawas menjadi sangat sibuk. Ia bahkan sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Karena terlalu fokus pada pekerjaannya, Abu Nawas mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Dalam beberapa hari, ia merasakan demam tinggi yang tak kunjung reda. Menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin memburuk. Demamnya semakin tinggi dan tubuhnya terasa sangat lelah. Sang istri yang melihat suaminya terbaring lemas mulai panik. Ia langsung berlari keluar rumah mencari pertolongan. Setelah beberapa saat, tabib yang biasa membantu mereka datang dengan langkah tergesa-gesa. Tetapi begitu tiba di rumah, tabib itu terlihat sangat acuh tak acuh. "Ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sambil memberikan pil biasa dan segera bergegas pergi tanpa berkata banyak. Sang istri merasa heran dengan sikap tabib yang terkesan tidak serius itu. Namun ia tidak punya pilihan lain dan memberikan pil tersebut kepada Abu Nawas. Namun keesokan harinya, kondisi Abu Nawas tidak juga membaik. Demamnya tetap tinggi dan tubuhnya semakin lemas. Istrinya kembali merasa cemas dan langsung pergi menemui tabib sekali lagi. Tabib itu pun kembali datang, kali ini dengan sikap yang sedikit lebih serius. Ia memberikan ramuan mujarab yang dikatakan bisa menyembuhkan demam dalam waktu yang singkat. Sang istri yang merasa khawatir pun bertanya dengan penuh harapan, "Wahai tabib, kenapa ramuan itu baru diberikan sekarang? Kasihan suamiku, semalaman tidak bisa tidur karena panas yang tak kunjung reda, Tuan." Tabib itu hanya bisa menghela nafas. "Ya kamu ini, lagian kenapa malam-malam datang ke rumahku? Aku kan juga butuh istirahat," jawabnya dengan nada agak ketus.
Namun ramuan yang diberikan tabib itu ternyata ampuh. Dalam waktu yang singkat, kondisi Abu Nawas mulai membaik. Ia perlahan mulai bisa bangun dari tempat tidur dan merasa lebih segar. Sang istri merasa lega melihat kondisi suaminya yang mulai membaik. Tetapi masih ada sedikit rasa kesal karena harus melalui malam-malam yang panjang dan penuh kecemasan. Beberapa hari kemudian ada kejadian yang cukup menarik. Toilet di rumah tabib itu mampet dan ia tidak bisa menggunakannya. Tabib itu pun merasa sangat kesal dan langsung berpikir untuk meminta bantuan Abu Nawas. Sebenarnya ia tahu betul bahwa Abu Nawas bekerja keras selama ini dan ia khawatir kalau waktu malam akan mengganggu istirahatnya. Meskipun demikian, sang tabib tetap memutuskan untuk menghubungi Abu Nawas walaupun sudah larut malam. Istrinya yang sedang tidur itu pun terbangun dan berkata, "Ini kan sudah jam 2 pagi, waktu yang orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" kata sang istri dengan nada yang kecewa. Tetapi sang tabib menjawab dengan nada yang santai, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Aku juga sering dipanggil pasien jam segini. Waktu Abu Nawas sakit, istrinya juga datang ke rumah kita di tengah malam." Sang istri pun terdiam dan merasa sedikit agak malu. Ia tahu bahwa tabib itu benar, dan akhirnya ia membiarkan sang tabib pergi ke rumah Abu Nawas. Saat sang tabib sampai di rumah Abu Nawas, ia langsung mengetuk pintu dengan terburu-buru. Abu Nawas yang sedang tidur pulas pun terbangun dan langsung membukakan pintu. "Ada apa, Tuan? Malam-malam begini datang ke sini?" tanya Abu Nawas dengan suara serak karena baru saja terbangun. "Toilet di rumahku mampet, Abu Nawas. Tolong segera diperbaiki," kata sang tabib. Abu Nawas yang masih setengah sadar pun merasa kesal. "Kenapa harus sekarang, Tuan? Besok pagi kan bisa," jawabnya dengan nada agak tinggi. Sang tabib mencoba menjelaskan dengan sabar. "Kamu jangan marah gitu dong, Abu Nawas. Waktu kamu sakit, istrimu juga datang ke rumahku tengah malam. Sekarang giliranku yang butuh bantuanmu." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. Ia menyadari bahwa memang dia pernah memanggil sang tabib di waktu yang sama. Jadi kali ini seharusnya ia tidak boleh menolak. "Baiklah, Tuan, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas dengan nada yang malas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun bertanya, "Di mana letak toiletnya, Tuan?" Sang tabib pun mengantar Abu Nawas menuju bagian belakang rumahnya di mana toilet itu berada. "Ini toiletnya," kata sang tabib menuju ke arah toilet yang terlihat cukup rumit. Abu Nawas pun memeriksa toilet itu dengan seksama. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan obat pilek dari kantongnya dan menaburkannya ke dalam toilet. "Nih, udah, Tuan. Kalau besok tidak ada perubahan, hubungi aku kembali, Tuan," ujar Abu Nawas sambil berjalan pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat tingkah Abu Nawas itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang nongkrong di warung sambil menikmati secangkir teh manis, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar suara percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Suasana menjadi agak tegang karena masing-masing prajurit ingin terlihat lebih hebat daripada yang lain. Salah satu prajurit yang dikenal dengan nama Si Kuat berkata, "Ketika aku berperang, di tengah pertempuran aku terluka parah.
Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit musuh. Prajurit lainnya yang lebih muda dan dikenal sebagai si cepat tak mau kalah. Ia pun ikut menyombongkan diri. Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok oleh 10 pasukan musuh. Aku mendapati kapak tertancap di kakiku, dan tanganku juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Tapi aku terus berjuang. Meskipun berdarah-darah, aku berhasil mengalahkan mereka semua dan pulang dengan kemenangan. Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas yang sedang menikmati teh manisnya pun tidak bisa menahan diri. Ia pun berdiri dengan wajah yang serius. Sambil menatap mereka satu persatu, ia berkata, kalian semua itu tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita itu pun sontak langsung memandang Abu Nawas. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Oh, tentu saja," jawab Abu Nawas dengan santai, seolah-olah apa yang dia katakan sangat biasa. "Waktu aku ikut dalam pertempuran besar, ada seorang prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Bahkan saking tingginya, aku harus mendongak agar bisa melihat wajahnya. Nah, dia ini sangat jahat, dan dengan sekali tebasan, dia memotong kepalaku sampai jatuh ke tanah." Mereka yang mendengarkan itu pun tercengang. "Lalu apa yang terjadi, Tuan?" tanya mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun melanjutkan ceritanya dengan tenang. "Ya, aku mengambil kepala aku, menyikatnya sebentar agar tidak kotor. Lalu aku taruh kembali di pundakku, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu aku berdiri tegak, aku merasa seperti baru bangun tidur. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Aku kembali bertempur dengan penuh semangat." Mereka semakin terheran-heran mendengarnya, tapi Abu Nawas belum selesai. Nah, tidak lama setelah itu, aku bertemu lagi dengan prajurit besar itu. Dia menatapku dengan heran dan berkata, "Kamu tidak mati?" "Aku memang baru saja mati, tapi aku hidup lagi. Sepertinya aku memang harus menang." Lalu aku langsung mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Prajurit-prajurit itu pun mulai merasa agak bingung, tetapi mereka tetap mendengarkan. Abu Nawas pun melanjutkan lagi. "Setelah pertempuran selesai, aku berjalan pulang dengan kepalaku di tangan, dan aku berhenti sebentar di warung untuk minum teh. Tapi tahukah kalian, ketika aku duduk di warung ini, kepalaku tiba-tiba jatuh lagi. Jadi aku harus mengambilnya lagi, taruh di pundak, dan aku bilang, 'Ini sudah biasa.'" Prajurit-prajurit itu pun terdiam beberapa saat, lalu salah satu dari mereka berbisik, "Apakah dia benar-benar melakukannya?" Yang lain pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas pun menyelesaikan ceritanya dengan santai. "Ya, jadi begitulah pengalamanku dalam perang. Kalian bertega memang hebat, tapi aku rasa aku ini sudah level berbeda dalam hal bertempur." Mendengar cerita tersebut, para prajurit itu pun hanya bisa saling pandang tanpa berkata-kata. Mereka sadar bahwa Abu Nawas, meski bualannya sangat tidak masuk akal, tetap saja memiliki cara yang unik untuk membuat orang terkesima. Tidak ada yang berani melawan kata-kata Abu Nawas, apalagi setelah melihat senyum santai yang penuh kemenangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah, tetangga Abu Nawas yang kaya raya.
Hampir semua warga desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu saja, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melanjutkan profesi laknatnya. Setelah perenungan yang mendalam, ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang gak bisa aku tolak." "Memangnya wangsit apa, Abu Nawas?" tanya salah satu kawannya. "Wangsit itu mengatakan bahwa apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Beranak? Beranak gimana maksudnya?" tanya kawan-kawannya. "Ya, ketika kalian menitipkan benda padaku seperti ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian, beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas dengan serius. Sebagian kawannya percaya, sebagian kawan lainnya nggak percaya. Mereka berpikir ini adalah usaha Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Wah, kalau begitu, aku akan menitip 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan yang percaya. "Aku juga, aku mau menitip 2 dinar uang padamu," timpal kawan lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari 1 ekor kambing dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai juga kepada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai kang rentenir. Hingga pada suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, kamu sedang butuh apa? Katakan saja, nanti aku bantu. Gak usah sungkan-sungkan." "Maaf tuan, sepertinya saat ini saya sedang tidak membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Ya sudah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Gak usah sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah, kemudian berlalu meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu sore Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat akan tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah si tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. 3 telur tuan tanah kini menjadi 15 telur. "Abu Nawas, kamu mau butuh apa lagi? Ayam, kambing, apa uang? Silahkan, kamu mau butuh berapa?" tanya si tuan tanah dengan girang. "Enggak tuan, sepertinya saya sudah cukup. Saya lagi nggak butuh apa-apa," kata Abu Nawas beralasan. "Sudahlah Abu Nawas, nih ini aja nih, uang 100 dinar kamu bawa. Siapa tahu kamu nanti ada kebutuhan mendadak," kata si tuan tanah dengan menyodorkan sekantong uang berisi 100 dinar. "Waduh tuan, saya jadi nggak enak kalau begini. Saya jadi ngerepotin tuan," jawab Abu Nawas. "Gak apa-apa Abu Nawas, tenang aja. Tapi biasa ya, beranak," kata si tuan tanah penuh harap. "Oh siap tuan, saya akan menjaganya," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun undur diri untuk pamit pulang. Tidak terasa 5 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hingga 1 bulan pun Abu Nawas tak kunjung datang untuk mengembalikan uang milik tuan tanah. "Ya Abu Nawas, sudah 1 bulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya dari kemarin-kemarin aku akan ke rumah tuan, namun aku sibuk sekali. Nah, berhubung tuan sudah ada di sini, sekalian ada yang ingin aku bicarakan juga tuan," kata Abu Nawas beralasan.
Oh, nggak apa-apa saudaraku, silahkan, apa yang ingin kau bicarakan? Timpal Tuan Tanah. Jadi begini Tuan, sebenarnya uang yang Tuan pinjamkan kepadaku buru-buru beranak. 3 hari kemudian malah mati nggak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Tuan Tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung Tuan Tanah. Ya bagaimana ya Tuan ya? Karena memang ketika sesuatu itu bisa beranak, pasti sesuatu itu juga bisa mati Tuan. Ya mungkin Tuan lagi kena apesnya aja. Gimana kalau misalkan Tuan pinjamkan uang ke saya lagi? Ya jangan banyak-banyaklah Tuan, 500 dinar aja. Biar nanti kembalinya bisa menutupi uang yang mati kemarin, kata Abu Nawas memancing. Gila kamu, 100 dinar aja mati, apalagi 500 dinar, ujar si Tuan Tanah sambil ngeloyor pergi. Ia tak berani memperpanjang urusan itu dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas adalah orang dekatnya kerajaan. Kalau sampai ia menuntut, yang ada malah dia yang bakalan masuk buih karena menjalankan bisnis rentenir laknatnya itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas yang terkenal dengan kelakuannya yang nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang oleh Baginda Raja di aula kerajaan. Ya Abu Nawas, beberapa bulan ini aku heran dengan penampilanmu, kata Baginda Raja. Heran kenapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Perasaan tidak ada yang berubah dengan penampilan saya? Coba kau lihat, sekarang kamu itu lebih sering membawa tongkat. Padahal usiamu kan belum terlalu tua Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh soal itu, jangan salah Paduka, ini tongkat ajaib. Dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri, tutur Abu Nawas. Masa sih? Coba kau buktikan, pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke salah satu orang petugas istana. Berapa umurmu? Tanya Abu Nawas. Petugas itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya. Benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah, pikir si petugas istana. Akhirnya petugas istana tersebut memilih untuk menjawab. Tidak tahu Tuan. Nah Paduka, lihat sendiri kan, dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri, celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kamu luar biasa Abu Nawas. Ada kehebatanmu selain itu, goda Baginda Raja. Abu Nawas lalu membalas dengan candaannya. Ini Paduka, mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya. Seluruh tubuhnya mungkin menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit, justru membuat rumah saya itu aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk Paduka. Baginda Raja pun heran mendengarnya. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit kekuatanmu malah jadi bertambah? Bukan itu Paduka. Tapi karena sepanjang malam saya kan batuk terus menerus, sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah saya, dia pasti tidak akan berani. Dia mengira kalau saya sudah siap sedia untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai penghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas hingga membuat Baginda Raja marah besar. Dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung.
Maka dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun, diapit oleh beberapa prajurit istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kamu 2 keinginan." Abu Nawas kemudian membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah hamba langsung dihukum mati saja Paduka. Sebab kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja merasa tersinggung. "Kamu jangan meremehkanku Abu Nawas. Asal kamu tahu, aku ini bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya," sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, Baginda Raja tersulut emosinya. "Oh, aku tahu maksudmu Abu Nawas. Kamu ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim, begitu kan? Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kamu menemui ajalmu." "Baiklah Paduka, kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya?" tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah. "Baik, aku setuju. Asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh," balas Baginda Raja. "Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka," sahut Abu Nawas. "Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama?" tanya Baginda Raja. "Permintaan saya yang pertama, saya ingin makan bawang putih 1 piring, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. "Hei Abu Nawas, jangankan bawang putih 1 nampan, kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya," kata Baginda Raja sambil tertawa. Maka dibawalah 1 piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. "Sekarang apa permintaanmu yang terakhir?" tanya Baginda Raja. "Permintaan saya yang terakhir, saya ingin mencium kedua pipi orang yang sangat saya sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya," jawab Abu Nawas. "Oh, itu mudah. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. "Maksud saya bukan mereka Paduka," jelas Abu Nawas. "Loh, lalu siapa orang yang kau maksud?" tanya Baginda Raja. "Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri," jawab Abu Nawas. "Aku? Kenapa harus aku?" tanya Baginda Raja heran. "Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja terkejut namun juga merasa tersinggung. Tapi ia juga curiga dengan niat Abu Nawas. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya," kata Baginda Raja dengan berat hati. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata, "Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, saya ingin mengatakan..." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja merasa bau bawang putih yang sangat menyengat. Baginda Raja ternyata sangat alergi dengan bau bawang putih, sehingga ia tak kuat menahannya dan langsung menutup hidungnya. "Berhenti, Abu Nawas, menjauh dariku," bentak Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka," sahut Abu Nawas. "Kau gila ya? Dengan bau mulut seperti itu, kau berkata tepat di depan hidungku. Apalagi akan mencium pipiku? Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu," hardik Baginda Raja. "Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginan saya yang kedua, berarti saya harus dibebaskan dong,"
Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jelas Abu Nawas dengan cerdik. Baginda Raja merasa terpojok. Ia tahu jika tidak menepati janjinya, maka akan dianggap tidak adil oleh rakyatnya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk lolos dari hukuman, gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Abu Nawas pun tersenyum lega dan berterima kasih kepada Baginda Raja. Ia berjalan meninggalkan alun-alun dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa kecerdikan dan keberanian untuk berbicara jujur bisa menyelamatkannya dari situasi yang paling sulit sekalipun. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar? Tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu?"
Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. Kamu benar, Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai dan tentram, hiduplah seorang pria bernama Hasan. Ia dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan dermawan. Setiap warga mengenalnya sebagai pribadi yang tidak pernah mengambil hak orang lain. Bahkan banyak orang tua di desa itu berkata, kalau semua orang seperti Hasan, dunia ini pasti aman dari tipu daya. Pada suatu hari, Hasan memutuskan untuk membeli sebidang tanah di pinggir desa. Ia ingin membangun rumah sederhana di sana agar bisa hidup lebih tenang di hari tuanya. Tanah itu dijual oleh seorang pria bernama Ali, yang kebetulan juga terkenal jujur. Sama seperti Hasan, Ali tidak suka mengambil keuntungan yang bukan haknya. Transaksi pun berlangsung mulus, tidak ada tawar-menawar yang berlarut-larut. Hasan membayar sesuai harga yang ditawarkan, dan Ali menyerahkan surat tanah dengan senyum yang puas. Beberapa hari kemudian, Hasan mulai menggali tanah untuk membuat pondasi rumah. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Dan setelah digali lebih dalam, ternyata itu adalah peti tua yang berisi tumpukan emas. Masya Allah, ini emas. Tapi ini bukan milikku, gumam Hasan bingung. Setelah menimbang-nimbang, Hasan akhirnya memutuskan untuk membawa emas itu kepada Ali. Wahai Ali, kata Hasan, ketika aku menggali tanah yang kamu jual, aku menemukan tumpukan emas. Ambillah, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan emasnya. Namun Ali terkejut dan langsung menolak. Loh, ini kan sudah menjadi hakmu, Hasan. Setelah kamu membeli, tanah itu milikmu beserta semua isinya. Hasan pun bersikukuh. Tidak bisa begitu, kawan. Kalau aku menemukan pohon pisang, aku bisa terima. Tapi emas, ini jelas bukan hasil dari tanah biasa. Aku tidak ingin mengambil apa yang bukan milikku. Perdebatan itu berlangsung cukup lama. Warga yang melihat pun mulai berkumpul karena penasaran. Mereka bingung. Biasanya orang rebutan emas, ini malah saling lempar emas. Akhirnya karena tidak ada yang mau menerima emas itu, mereka sepakat untuk menemui Abu Nawas yang terkenal bijaksana di kalangan masyarakat. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menyambut keduanya dengan senyum yang lebar. Masuklah, wahai Hasan dan Ali, apa yang bisa aku bantu hari ini? Mereka pun menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Baru kali ini aku melihat dua orang jujur berdebat karena terlalu jujur.
gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, mari kita cari jalan keluarnya. Hasan, apakah kamu memiliki anak laki-laki yang sudah remaja?" Ya, aku punya Abu Nawas. Namanya Yusuf. Usianya 17 tahun, jawab Hasan. "Dan kamu, Ali, apakah kamu punya anak perempuan yang juga sudah cukup umur?" "Ada Abu Nawas, anakku Fatimah, usianya 16 tahun. "Nah, kalau begitu," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "nikahkan Yusuf dengan Fatimah dan jadikan emas itu sebagai mahar untuk pernikahan mereka. Dengan begitu, emas itu akan menjadi milik keluarga baru yang terbentuk dari kebaikan dua orang yang jujur." Hasan dan Ali pun saling pandang lalu tersenyum. "Wah, itu ide yang luar biasa Abu Nawas," kata keduanya hampir bersamaan. Dan tak lama kemudian, desa itu pun menggelar pesta pernikahan sederhana namun meriah. Semua warga diundang, dan yang paling bahagia adalah Yusuf dan Fatimah yang tidak hanya mendapat jodoh pilihan, tapi juga tumpukan emas sebagai hadiah dari kejujuran ayah mereka. Dan Abu Nawas, ia hanya tersenyum puas sambil menyeruput teh hangat di beranda rumahnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar kota ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu muncul seorang pria bernama Hamid, berjubah rapi dan berbicara dengan suara lantang. "Wahai penduduk kota Baghdad, aku datang membawa kabar emas. Siapapun yang ingin kaya, datanglah kepadaku." Orang-orang yang penasaran pun berkumpul. Hamid pun mengeluarkan gulungan kertas bertuliskan program unta cepat kaya. "Caranya mudah," kata Hamid. "Serahkan 1 dinar kepadaku dan aku akan memberikan kalian sertifikat kepemilikan unta. Tapi ini bukan unta biasa. Ini unta masa depan. Tidak bisa dilihat mata telanjang, tapi akan berkembang biak dalam waktu 1 bulan." Orang-orang tak paham, tapi Hamid meyakinkan mereka dengan kalimat-kalimat berbunga. "Inilah investasi zaman baru. Modal kecil untung besar. Siapa cepat dia dapat." Banyak warga yang tergiur. Bahkan seorang penjual roti menjual tungkunya demi membeli 1 unta investasi. Di sisi kota lain, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia mendengar kabar ini dan langsung mengernyitkan dahi. Unta masa depan? Tak bisa dilihat mata telanjang? Ini jelas unta gaib yang menipu, gumam Abu Nawas. Dan keesokan harinya banyak orang mulai gelisah. Sudah sebulan berlalu tapi unta yang dijanjikan tak juga muncul. "Aku sudah menyiapkan kandang, tapi untanya tidak pernah datang," keluh seorang petani. "Aku malah disuruh sabar. Katanya untaku sedang dalam proses metafisika," teriak yang lain. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas pun menyusun siasat. Ia mendatangi pasar dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu cara memanggil unta gaib kalian." Orang-orang pun langsung berkerumun. "Caranya," lanjut Abu Nawas, "adalah dengan alat khusus, karpet pemanggil unta. 1 helai cukup untuk 1 unta. Harganya murah, cuma 1/2 dinar." Mereka pun berebut membeli karpet dari Abu Nawas. Dan tak lama, Hamid yang merasa disaingi pun datang dan marah-marah. "Woi,
kamu menipu rakyat dengan karpet-karpet palsu itu." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Lucu sekali. Kamu kan menipu mereka dengan unta yang tidak ada, tapi malah marah saat aku beri solusi pemanggilnya." Orang-orang pun mulai sadar. Mereka membalikan arah dan menatap Hamid dengan tatapan yang kesal. Salah satu warga pun berteriak, "Wah, dia menipu kita." Yang lain pun menambahkan, "Nah iya, dia bilang untanya lagi sekolah di padang pasir." Hamid pun panik dan mencoba kabur, tapi terjatuh ke dalam keranjang kurma busuk. Dan akhirnya seluruh uang warga pun berhasil dikembalikan. Hamid diusir dari kota dan dilarang mendekati pasar selama 1001 malam. Dan Abu Nawas seperti biasa hanya tertawa kecil dan berkata, "Wahai penduduk kota Baghdad, lain kali kalau ingin kaya, gunakan otak bukan khayalan." Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu, Guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah, Guru. Tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar, Ali," puji Abu Nawas. "Nah, sekarang di antara kalian, apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, Guru. Tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali, Ali. Jadi, bila kalian ingin masuk surga, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, ya maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian nggak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. "Saya, Guru, saya, Guru," teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya," perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali,
apa kamu nggak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu kok nggak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Wah, kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu juga, kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. Akhirnya kamu ketangkap juga, teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang terik, pasar kota dipenuhi orang-orang yang berbelanja kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu terdengar suara Abu Jahil yang berdebat dengan seorang pedagang daging. Wah, daging ini kelihatan gemuk dan segar. Tapi kenapa babi diharamkan? Padahal dagingnya kelihatan lezat begini, seru Abu Jahil dengan nada kesal. Pedagang itu pun hanya mengangkat bau. Tanya saja ke Abu Nawas kalau kamu penasaran. Dia itu lebih pandai bicara soal hal-hal seperti ini. Dan kebetulan Abu Nawas sedang lewat membawa sekeranjang buah. Mendengar namanya disebut, ia pun mendekat dengan senyum khasnya. Wahai Abu Jahil, kenapa kamu ribut seperti kambing yang kehilangan rumput? Abu Jahil pun menghela nafas panjang. Aku tuh bingung Abu Nawas, kenapa babi diharamkan dalam Islam?
Padahal lihat aja tuh dagingnya, gemuk dan menggoda. Apa salahnya sih kalau dimakan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi kalau aku hanya menjelaskan dengan kata-kata, kamu pasti tidak puas. Bagaimana kalau kita lihat sendiri jawabannya? Tanpa menunggu jawaban, Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil berjalan di pinggiran kota. Di sana mereka tiba di sebuah peternakan babi yang penuh dengan kandang dan genangan lumpur. Babi-babi itu tampak puas berguling-guling tanpa peduli dengan bau busuk di sekitar mereka. Abu Nawas pun menunjuk seekor babi yang tengah menyantap sesuatu. Kamu lihat itu, Abu Jahil? Tentu saja. Tapi apa itu yang dimakan? Tanya Abu Jahil penasaran. Abu Nawas pun mendekat dan berkata dengan nada yang serius, itu kotorannya sendiri. Abu Jahil pun terperangah. Astagfirullah, tapi bukankah kalau dimasak nyampe matang, penyakitnya bisa hilang Abu Nawas? Abu Nawas pun mengangguk pelan. Ya benar, tapi larangan Allah itu bukan hanya soal kesehatan Abu Jahil. Ada hikmah yang lebih dalam. Coba bayangkan, jika kita terbiasa makan sesuatu yang menjijikan dan mengabaikan larangan Allah, hati kita lama-lama akan terbiasa membantah perintahnya. Abu Jahil pun terdiam merenungi ucapan Abu Nawas. Jadi ini bukan cuma soal daging ya? Nah, tepat sekali, jawab Abu Nawas. Ini soal ketaatan Abu Jahil. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, bahkan jika kita tidak selalu memahami alasannya. Sama seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain api, bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena ingin melindunginya. Mereka pun kembali berjalan ke kota sambil berbincang. Abu Jahil pun terlihat lebih tenang. Namun setibanya di pasar, Abu Jahil kembali bertanya, tapi Abu Nawas, kenapa Allah tidak melarang semua hewan yang kotor? Ada ayam yang suka berkubang di lumpur juga kan? Abu Nawas pun tertawa kecil. Kamu memang selalu kritis Abu Jahil. Tapi ketahuilah, setiap larangan Allah pasti berdasarkan ilmu yang sempurna. Babi bukan hanya masalah kebersihan, tapi juga cara hidup dan sifatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ayam memang suka berlumpur, tapi ia tidak makan kotorannya sendiri. Dan lagi pula, Allah menciptakan ayam itu untuk manfaat manusia. Sementara babi lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Abu Jahil pun hanya terdiam lama. Aku mengerti sekarang. Larangan Allah itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati kita. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah hikmah dari perintah Allah Abu Jahil. Taat kepadanya tidak pernah membawa kerugian, melainkan keberkahan yang tak terduga. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan larangan Allah. Ia sadar bahwa di balik setiap aturan selalu ada hikmah yang luar biasa, meskipun akal manusia belum selalu memahaminya. Kisah selanjutnya. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak, namun syarat dengan ilmu, selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Dan kali ini, dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Berikut kisahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak ada hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, akhirnya ia mencoba berusaha untuk berdagang, yaitu menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. Wahai istriku, rencananya aku ingin usaha jualan garam. Bagaimana pendapatmu?
kata Abu Nawas. Berdagang garam itu ya bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah? Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Aku akan mencarinya di laut. Allah kan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha, ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Dan di hari yang ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu makan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tidur di sini, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan dulu saja, pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas pun langsung melihat ke suatu tempat yang aman. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sana. Setelah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Begitu istrinya membuka karung garam itu, ia pun heran. Loh, mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Emang nggak ada di dalam karung? Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman. Dan nggak mungkin rasanya ada orang yang mengetahuinya, tutur Abu Nawas. Memangnya kamu sembunyikan di mana karung garamnya? Tanya sang istri kembali. Ya biar aman aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri pun hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Maka langsung tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas menjual garam misterius, karena garam itu bisa hilang secara misterius. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, "Itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar." Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini, Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi, "Nah, sekarang coba katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak juga. Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan.
Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda. Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Abu Jahil tampak berjalan gontai di pasar. Wajahnya terlihat kusut, matanya sembab dan langkahnya berat, seolah-olah baru selesai mendorong unta. Melihat sahabatnya dalam kondisi seperti itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum Abu Jahil. Mengapa kamu terlihat seperti orang yang baru pulang dari medan perang, Abu Jahil?" sapa Abu Nawas sambil tersenyum penuh tanya. Abu Jahil pun menghela nafas panjang, seolah mengumpulkan tenaga hanya untuk menjawab. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa sangat lelah. Padahal aku tidak sedang bekerja berat. Aku cukup makan, tidur pun tidak kurang. Tapi badan ini rasanya seperti dihantam batu besar setiap pagi." Abu Nawas pun mengerutkan kening sambil mengelus janggutnya. Capek itu bukan hanya soal tenaga fisik, Abu Jahil. Ada banyak alasan mengapa tubuh kita bisa merasa lelah. Kadang kita bisa lelah hanya karena terlalu banyak pikiran atau terlalu khawatir akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Abu Jahil pun terkejut. "Tunggu dulu Abu Nawas. Kamu bilang capek itu bukan cuma soal fisik. Jadi aku bisa merasakan capek hanya karena pikiran?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum bijak. "Benar Abu Jahil, banyak orang tak menyadari bahwa pikiran yang berat bisa membebani tubuh lebih dari sekedar pekerjaan berat. Saat kamu terlalu banyak memikirkan masalah atau khawatir akan sesuatu yang belum tentu terjadi, otakmu bekerja keras. Itulah yang membuatmu merasa lelah meskipun kamu tidak bekerja, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk, tampak mulai mengerti. Tapi rasa penasaran di wajahnya belum hilang sepenuhnya. "Tapi bagaimana bisa otak yang berpikir membuatku capek? Aku kan cuma duduk, memikirkan banyak hal. Bukannya malah tidak membuang tenaga?" Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menunjuk ke sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan. "Baiklah Abu Jahil, untuk jawaban pertanyaanmu itu, mari kita lakukan percobaan sederhana. Kamu lihat batu kecil itu? Angkatlah dan pegang erat-erat di tanganmu." Abu Jahil memungut batu kecil itu tanpa banyak berpikir. "Oh, batu ini sangat ringan. Aku bahkan tak merasa terbebani sama sekali, Abu Nawas." "Nah, sekarang peganglah batu itu dan jangan diturunkan apapun yang terjadi," kata Abu Nawas sambil berjalan. Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas, masih memegang batu itu dengan penuh rasa percaya diri. Setelah beberapa menit, ia mulai merasa aneh. Tangan yang semula terasa ringan sekarang mulai gemetaran. Bahunya pun mulai terasa pegal. "Abu Nawas, lama-lama batu ini terasa berat juga ya?" keluh Abu Jahil sambil mengusap keringat yang mulai mengalir di dahinya. Abu Nawas pun tersenyum. "Itulah jawabannya Abu Jahil. Awalnya memang terasa ringan, tapi semakin lama kamu memegangnya, semakin berat bebannya. Sama halnya dengan pikiran dan kekhawatiran. Ketika kamu memikirkan sesuatu terlalu lama tanpa melepasnya, pikiran itu menjadi beban yang membuatmu lelah, Abu Jahil." Abu Jahil pun memandang batu di tangannya dengan penuh perundungan. Ia akhirnya menurunkan batu itu dan mengelus-ngelus tangannya yang pegal. "Jadi maksudmu semua ini karena aku terlalu banyak berpikir? Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir, Abu Nawas. Aku punya banyak masalah, banyak hal yang